Ikutin perjalananku pertama kali muncak ke Gunung Cikuray. Aku sengaja bawa barang agak banyak, soalnya sih mau sekalian ke Tasik juga. Kita bakalan siap-siap buat berangkat ke Bekasi. Aku bakalan Kita make up dulu, tapi yang simple-simple aja, biar gak pucat. Make up udah, yuk kita berangkat. Tapi sebelum itu, kita isi bensin dulu ya. Setelah kita isi bensin, kita langsung ke tempat penyewaan. Aku nggak expect sih barangnya sebanyak ini. Nah, di sini aku udah sampai base camp. Tapi sebelum berangkat, kita sarapan dulu biar ada tenaga buat nanti. Lauknya itu sama rendang, daging lagi. Mentong-mentong abis Idul Adha. Dari base camp ke pos 1 ngojek kita. Berangkat berempat dan ini orang baru nih. Namanya Sabda. Dari base camp ke pos 1 kita naik ojek, soalnya jaraknya jauh juga. Daripada buang tenaga di awal kan ya. Kita itu udah dikasih pemandangan perkebunan warga yang cantik-cantik. Dari base camp ke pos 1 kan aku bawa tasnya juga di belakang ya. Dan jalanan juga nggak semuanya rata lagi. Apalagi tukang ojeknya itu ngebut-ngebut banget, jadi sakit punggung gua. Sesampainya di pos 1, kita berdoa dulu supaya diberi keselamatan sampai pulang. Baru jalan beberapa menit, udah dikasih jalan nanjak aja lagi. Dan di sini si abang ngasih tahu kalau ada yang capek bilang aja. Aku malah salvo sama bunga-bunga di sini. Cantik. Ya, trekking pole-nya bermasalah. Tak bisa kepake kumaha teh atau orang nu bisa make. Bisa dipanjangan nak. Nah, laporan nak. Harus seberapa menitnya ya teh? Sepanjang perjalanan, kita berpapasan dengan 2 motor angkot dengan 2 fungsi yang berbeda. Ada yang bawa sayuran dan ada kang ojek para pendaki. Walaupun jalan nanjak terus-menerus, tapi di sepanjang jalan kita dikasih pemandangan yang cantik-cantik. Ini salah satunya. Sampai aja pas 2. Kan perkiraan saja ya. Kita Ya berjalan sih. baru berapa detik. Detik ya. Itu jam. Nah, di sini aku sengaja ngerekam si Ramsi pas posisi tasnya lagi dibenerin. Tapi dia kayaknya malu deh. Kalau merangsi, kalau Gak lama dari itu, ternyata tasnya abang juga posisinya gak enak. Jadi deh, kita ke pinggir dulu buat ngebenerin. Pastinya sambil istirahat juga dong. Nah, di sini cuaca mulai panas nih, tapi hawanya masih dingin masalahnya. Jadi agak gak enak aja gitu ke badan. Di sini kita lanjut perjalanan dan pastinya kita selingin dengan canda tawa supaya nggak fokus ke cakar aja. terbalik. Depan pos 2 guys. Bejer di batu, nanjak banget. Tapi beki panas tuh urutnya. Singkat cerita, setelah sepanjang jalan ngeluh terus, akhirnya kita sampai ke pos 2. Kita video daging yang hampir busuk. Deh. Hah? Mau wadah? Wadah. Ayo wadah tuh. Hah? Gimana, Mang? Anjir. Nih, pintar ya. Oh banget anjir. Kuat kali jir. Gue mau muntah. Ini pasti bau jir. Bau getih jir. Nya, bau ku getihnya. Dagingnya bau kan itu. Mantap itu. Pas setelah istirahat, aku malah salfok sama mereka bertiga tuh, ngebul terus di mana-mana. Kita lanjut ke pos 3. Pos 3 kurang lebih 1 kilometer katanya. Nah, di sini mereka nyuruh aku duluan. Kirain teh ada apa? Sekarang tinggal halo tinggal Sebenarnya jalan mulai menggila. nanjaknya lu nanjak anjir.
Nanjak, guys. Semakin nanjak. Di sini aja sekarang bagian landai. Ya. Ini bagus banget, cuy. Diberilah harapan. Detik-detik jalan menanjak pol. Pol-polan. Definisi nanjak tuh nanjak banget sih. Nah, ini masih awal. Iya. Masih awal ya. Ini baru berangkat. Berapa langkah udah panas banget nih cangkul. Oleng-oleng dikit. Payan curam nih. Mungkin dari kamera sih kurang kelihatan. Ke pos 3 hampir nanjak kabehnya. Lantai ini cuma bisa dihitung beberapa meter saja. Ke sana nanjak. Aduh, sampai di pos 3. Astagfirullahaladzim ya buatku treknya. Nanjak terus menerus, boy. Nah, kalau udah di pos 3, kita tinggal pilih tempat buat bangun tenda. Udah, kita pilih yang di atas aja guys sih. Pas aku datang sih, baru ada beberapa tenda ya. Ada yang sama keluarganya dan sama temen-temennya juga. Gimana? Mantap, mantap. Aduh, sejuk banget di sini, boy. Enak banget. Kita bangun dulu tendanya biar cepet-cepet istirahat. Nah, buat aku yang baru pertama kali muncak, apalagi camping, otomatis kan bingung ya mau ngapain. Jadi, aku malah kebanyakan ngecek kamera biar ngerekamnya pas. Kalian jangan seuzon ya. Aku selalu menawarkan diri kok biar bisa bantu-bantu. Cuman ya mereka aja yang gak banyak kasih kerjaan. Aku percepat videonya aja ya. Percepat, dimulai. Setelah tenda jadi, rapihin barang-barang juga udah. Abang-abangku ini langsung pada tes kompor gak tuh? Yang aku heran, Bang Galang ini tes kompornya di dalam tenda. Apa gak takut kebakar tuh tenda? Ini daging pas sudah mendidih, emang terlihat mematikan sih. Tapi tenang, ini aman kok. Ini buktinya masih hidup. Sambil nungguin, kita room tour tendaku yuk. Isi tendaku itu gak banyak. Ada tas, jaket, alat sewaan, dan makanan-makanan. Teh pucuk ini aku sengaja sih ditaruh di luar supaya dingin. Saking dinginnya udara di sini, aku udah pakai sleeping bag buat angetin aja. Tugas aku sekarang buat jaga daging biar airnya gak habis. Oh iya, aku di tenda sendirian. Nah, di tenda yang satunya mereka itu bertiga di sana. Di tenda mereka juga penuh barang-barang. Apa gak sepi tuh tenda? Makin sore, kabutnya itu makin pekat dan udara juga makin dingin. Biar gak terlalu dingin, aku cobalah ya jalan-jalan menikmati alam. Azek, malah ada si Obit. Itu nama yang aku kasih ke dia ya. Dan menikmati alamnya juga cuman sebentar sih. Keburu kedinginan. Pas balik lagi ke tenda, aku lihat abang-abangku ini lagi ngebenerin kompor karena ganyang. Setelah kompor nyala, Bang Galang masak nasi, bukan aku. Dan dia nyiprat-nyipratin air ke arah si Ramsi. Gak tahu sengaja atau gak sengaja tuh. Terus setelah dia nyuci berasnya, dia masukin lah tuh beberapa bumbu ke berasnya. Isinya itu ada minyak, penyedap rasa, garam, dan lain-lain. Aku sih gak yakin ya rasanya bakalan gimana tuh. Kata dia percaya aja lah gitu katanya. Nah, di sini kita memasak makanan yang ada dengan bumbu seadanya juga. Yah, rasa makanan juga lumayan lah ya. Namanya juga di alam, iya gak sih? Di sini Bang Sabda malah atraksi api. Tapi emang seru sih. Jack and Rose when your son only approached 'cause you gave her your sweater.
You're lost in this land and trying not to panic, but now it's too late to come back. I'm moved on and I'm better. No matter what I'm heading, I'm taking for granted. Eyes blue or brown, can't remember. Lord, I try my best since 3rd of December. Kita akan bersantai menikmati malam sebelum summit besok. Semoga gak kesiangan sayang. Tapi ini cantik banget sumpah. Kalian perlu kesini sih kata gue. Tapi kayaknya kalian bakalan gak kelihatan apa-apa soalnya di layar full hitam dan di sini gelap juga. Tapi percayalah di sini tidak segelap itu ya. Cuman cahayanya aja yang enggak ketangkap sama kameranya. Dan pemandangan di sini juga pada cantik sih. Pemandangan kota-kota Garut ya di sini tuh lampu ya. Dan kita cuman melihat lampu-lampu kota Garut, kataku juga ya. Ada yang di gunung, ada yang di bawah juga. Dan beda-beda tergantung. Ya, aku nggak bisa sharing deh sama kalian seberapa indah yang kita lihat ini. Sebenarnya sih semua yang kalian lihat di video itu nggak sebanding sama yang kita lihat sebenarnya gitu. Nah, di sini kita bertiga cuman ngerekam random aja sih sebelum pada tidur. Oh iya, buat kalian yang nanya si Ramsi kemana, ya udah tidur duluan guys. Ya udah kita bertiga aja. Guys, Kita lagi di mana ini? Lagi di mana guys? Bulu Bubuk, Kita lagi di Gunung Cikuray Gunung Cikuray guys. dengan Kita iseng ya. dengan pendakian 2 hari 1 malam. Sekarang itu kita berada di mana nih? Pos 3 ya. Kita camping aja kan sih. Perjalanan kita masih jauh ya. Masih kita kejar sunrise nanti pagi guys. Kayak kita berangkat jam berapa? Jam 2. Jam 2 pagi. Harusnya kita sekarang pada tidur ya, tapi nggak tahu. Harusnya kita sekarang itu pada tidur, tapi kok masih dibilang seger sih seger ya, gitu sih. Kalau kita tidur lebih apa ya? Lebar ke momen. Lebih sayang ke momennya gitu ya, nanti momennya berkurang. Soalnya gimana ya? Tadinya kan kita mau TikTok ya bang ya, mau TikTok. Tapi saya berpikir saya mau camping dan dia mengiyakan jadi ya camping jadi. Dan dia tiba-tiba ikut. Kita dapat kawan baru ya. Kasih situ yang Jit. Apa hati? Dan sebenarnya kita berempat di sini guys. Ada aku, si Abang sama Bang Sabda dan satu lagi si Ramsi. Ya, dan dia udah tidur ya, udah nyenyak. Dia juga tidur sih tadi, cuma kebangun aja dia. Dan kita belum tidur. Jadi inilah efek-efek samping ya ketika seharusnya tidur. Ya. Dan kalau kita tidur sih video ini gak akan ada sih sebenarnya. Soalnya ini kegabutan aja sih. Tapi pasti kita bakalan kangen nanti. Momen-momen kayak gini pasti kangen walaupun ini cuman gabut-gabutan aja gitu. Dan mungkin untuk infonya, saya ini pertama kali kesini, maksudku pertama kali muncak ya, dan bersama dia juga. Ya, saya suka. Jadi awalan yang baik ya. Itu emang harus. Ada yang kalian mau sampaikan gitu? Masa saya dirinya aja yang baceo? Lebih nanti guys. Dia kayak, Nah, oh iya tadi ada kejadian ini. Apa ini bang? Kejadian apa bang ini bang? ya bocor ya. Ini kalau berada di dalam tenda, posisi kita lagi tidur, bisa-bisa kita bangun-bangun kena alam. Pertama, kemungkinannya kita keracunan gas. Salah satu tenda kita pasti. Antara aku sama atau mereka bertiga ya. Makanya harus hati-hati ya. Dan yang kedua kebakaran ya, meledak. Tadi sore ya. Bingung ada ngomong. Iyalah kesan pesan pertama jalan dengan kita ya Ez. Apakah kesannya baik? Apakah kesannya buruk gitu ya? Kesan bersama ketika pelanggar gini gimana? Apakah cukup merepotkan? Gitu. Kita tidak tahu ya isi hati orang kayak gimana. Apakah asik? Jawab dong. Kalau harus jujur, dia emang turunan lipat sih. Tidak banyak berkata-kata, yang penting bukti nyata. Kirain kebal apa gitu.
ini terus dilanjutin, aku bakalan baceo terus-menerus gitu ya. Yang berbeda terus-menerus ya. Sudah kehabisan kata-kata. Padahal mereka banyak loh yang pergi. Kan aku tadi bertanya gitu tentang kesan-kesannya ke Bang Zabda ini, tapi dia cuma menjawab singkat padat. Dia juga apa? Ini kita baru pertama ya untuk asing dalam berapa tahun? 13-an tahun lah. Belasan tahun Kita tidak tahu pasti berapa, pokoknya belasan tahun. setelah terpisah ya. Ya soalnya seingatku ya aku itu ketemu itu pas berapa sih, 6 tahunan kali ya. SDN lah, masuk SD kelas 1-an. SD kelas 1-an apa SD kelas 1. atau lebih kecil ya antara itu. Ya. Dan sekarang aku hampir berumur 19 tahun untuk tahun ini. Dan kita baru bertemu ya. Iya, makanya antara 13 lebih kita nggak ketemu. Dan kita udah berapa tahun nggak ketemu sama umurnya berapa umurnya? Tuh, 20 tahun banyak. Kita seumuran ya. Cuman Seumuran lah, bertiga seumuran ya, cuma beda beberapa bulan aja deh. Nah kalau yang itu ya si Ramsi, dia beda aja 4 tahun sama gue, dan sama mereka 5 tahun. Ya bungsu lah di sini dia. Makanya dia 20. Jadi kita abang-abangan. Abang-abangan dia ya. bayangin ya. Nah, oh iya tadi Cici bilang kita sama tiga nih. Siang fun fact. Kalau kalau di rumah kita melakukan itu, aku pasti bakalan marah atau gimana, tapi ini dia agak emak tuh. Dan dia tidur yang gak menyaksikan prosesnya sih ini. Jadi siapa yang membersihkan yang masih sih? Ini aku cuman center dan bawa sedikit aja. Nggak ada gue. Nggak tahu aku di sini. Jadi kalau sama saya mereka itu aku gunanya apa yang di sini? Bantu-bantu dikit banget. Bawa barang cuma makan aja. Bahkan seharusnya laki-laki. Itu ya buat kalian laki-laki di sana tuh. Itu ya maksudnya. Dengan membabukan perempuan. Dan kan masak juga sama mereka. Masak Walaupun, juga. tapi ada kata walaupun. Apa? Masakannya gosong. Sama rasa campur aduk. Nah, biasa lah ya. Pun tidak bisa masak. Oke. Mungkin untuk malam ini segini aja dulu. Nanti kita record lagi pas mau apa? Summit. Kita lanjut tidur lagi. Dadah. Video salah. Halo guys. Sekarang kita udah tutup. Ya, tutup. Tendanya juga. Kita siap-siap buat tidur. Jadi di tenda itu kalau tidur itu pakai sleeping bag. Kayak bentukannya kayak gini. Tuh, jadi kayak gini, kayak karung tapi hangat. Karung buat manusia gitu. Ya perempuan kayak gitu sih. Oke, kita siap-siap tidur, semoga bisa aja. Kita besok summit guys. Halo guys. Jadi kita itu cukup mundur ya ini pada bangunnya. Kalau pendengaranku yang terakhir itu jam 2 kurang kita bakalan bangun, makan-makan dikit. Ya ternyata beda dari rencana gitu ya. Aku bangun tadi jam 2-an. Jadi bangunin mereka juga, tapi ini berarti udah setengah 3 ya. Kita baru masak jam 3-an, paling-paling kita berangkat. Kayak gitu. Semoga kejar aja sunrise. Untuk cuaca, ya namanya juga gunung ya pasti sangat dingin. Tapi saya bisa tidur walaupun 1 jam, bangun 1 jam tidur lagi. Kita masih bisa tidur lah. Jadi nggak terlalu susah tidur juga sih. Dan sekarang posisinya abang galang kedinginan tuh kabur dan yang 2 lagi tuh masih pada tidur ya. Nah, gitu. Mata juga ini masih ngantuk-ngantuk dikit, tapi kan air gunung ya. Dinginnya itu dingin banget. Jadi langsung seger gitu sih. Sekarang kita mau summit ke atas ya. Dan kita kesiangan. Sekarang itu jam berapa? Jam 3 lebih. Jam 3 lebih. Ya, kita baru berangkat. Semoga masih dapat sunrise-nya. Jadi ini baru berapa langkah sih anjir? Maksud aku napas nih sama cuaca dingin langsung
Ya lumayan lah ya. Iya, Bang Sapri itu dia ambil dulu HP, takut ketinggalan di luar tenda. Baru juga mulai banget. Apa? Dari mana tadi? Oh, gila nanjak jam sekian. Ngapa-ngapa dulu. Iya lu kapan? Jalanan sejam. Tempat guys, aku sampai. Sekarang udah sampai di pos 5. Pos 5. Dengan trek yang bagus banget. Dan ada beberapa yang ikut juga. Ya, nggak kelihatan. Pos 5 kita agak lama ya. Kita lanjut ke pos 6. Sekarang udah sampai di pos 6 dan menuju puncak itu 500 meter lagi atau setengah kilometer. Tepar. Wah, nggak kelihatan. Masih gelap. Beda orang. Untuk treknya lumayan ya. Bukan lumayan sih, alhamdulillah. Mereka tuh lagi pada istirahat tuh. Kurang kelihatan, ini masih gelap soalnya. Jam berapa sih sekarang tuh? Adalah jam 5:30 kali ya. Sekarang sunrise. Di sini udah kelihatan lautan awan guys ya. Ya. Mungkin capeknya itu ya, kelelahan itu pasti terbayar. Wajahmu mengingat selalu bahkan. Guys, udah sampai puncak, udah sampai guys. Dan lihat pemandangannya, lihat dulu. Guys, lautan awan. Aduh, lelahku terbayarkan guys, Walaupun tadi hampir pingsan ya jalan. Video lah bareng, Iya dah. Guys, cakep banget. Kak dia ngajar bro. Bang. Waduh bang, kita berempat terbayarkan guys. Terima kasih kepada semua orang yang sudah membantuku untuk melihat salah satu sisi terindah dari dunia ini. Pertemuan ini sangat menyenangkan dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.